Tadi Anda sampaikan memang salah satu faktor penekan rupiah ini adalah karena menguatnya indeks dolar begitu. Tapi penguatan dari indeks dolar ini akhirnya juga berdampak pada pelemahan rupiah tidak hanya pada indeks dolar tapi terhadap mata uang lainnya seperti yen, euro dan juga Singapura dolar begitu. Anda lihat apakah ini masih akan berlangsung hingga penutupan perdagangan hari ini atau sepanjang pekan ini? Ya, saya perkirakan karena memang sentimen dari sisi eksternal sendiri kan yang di pekan ini ya itu adalah khususnya dari sisi AS itu adalah inflation yang konsumen maupun yang produsen PPI, jadi CPI maupun PPI. Kalau untuk so far proyeksi-proyeksinya menyampaikan bahwa CPI dan PPI ya masih di kepala 2%-an gitu ya. Jadi so far masih belum masuk ke 2,00% sesuai target The Fed, tapi sudah semakin mendekati angka 2,00%. Jadi saya kira memang bukan menjadi hal yang krusial lagi soal inflasi di US, tapi lebih ke arah data ketenagakerjaan. Nah, kalau untuk sepanjang pekan ini, karena DXY juga sudah naik signifikan dari 100,8 kira-kira, dan saat ini di sekitar 102, sekian, naik mungkin 1% lebih, ini yang membuat, jadi tekanan bukan hanya terhadap rupiah saja, betul memang, jadi terhadap mata uang Asia lainnya juga memang terjadi cukup signifikan. Mungkin salah satu yang terdalam ya, dari sisi rupiahnya itu sendiri yang memang kita salah satu yang terdalam juga untuk pelemahannya. Sepanjang pekan ini saya rasa mungkin masih di kepala 102-an untuk DXY atau indeks dolar AS karena ya kembali lagi memang belum ada sentimen yang cukup signifikan lagi. Justru kalau ada semakin meledak lagi mungkin nanti di Timur Tengah justru DXY-nya ada probabilitas untuk menyentuh angka 102,5 atau mungkin 103 karena dia kan kita anggap sebagai safe haven currency. Baik, kita tahu pekan ini juga kita menunggu data inflasi Amerika Serikat. Apakah ini juga nantinya akan mempengaruhi kenaikan lagi indeks dolar menurut Anda? Saya sampaikan memang tidak, oke itu penting betul CPI maupun PPI US, tapi kalau saat ini sudah di angka 2%-an, jadi saya rasa bukan menjadi hal yang krusial lagi. Berbeda kalau kita berbicara mungkin 2, 3, atau 4 bulan yang lalu yang angka-angka inflasi ini memang penting sekali kami perhatikan, sangat kita concern soal itu. Tapi semakin kesini semakin kita bisa kesampingkan hal itu, jadi fokus kita lebih ke arah data ketenagakerjaannya US, unemployment rate dan lain sebagainya, NFP dan lain sebagainya. Kalau untuk inflasi saat ini memang sudah cukup inline ya, terus melandai hampir mendekati 2,00%, jadi bukan menjadi concern yang penting lagi untuk saat ini.